Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Budi Nuraini dari SDN 11 SP2 Pandan, Kecamatan Sungai Tegulian, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kali ini kita akan belajar ciri khusus hewan dan tumbuhan KD 3.3, menganalisa cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, materi kelas 6 semester 1. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengetahui dan menjelaskan ciri khusus pada hewan. Yang kedua, mengetahui dan menjelaskan ciri khusus pada tumbuhan. Ciri khusus pada hewan. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar merupakan satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang. Hewan mamalia adalah hewan yang melahirkan dan menyusui anaknya. Jenis kelelawar ini ada beberapa macam, yaitu kelelawar pemakan buah, kelelawar pemakan ikan, kelelawar pemakan katak, kelelawar leher panjang, dan kelelawar vampir atau pengisap darah. Kelelawar ini hidup di gua yang lembab dan gelap dan mencari makan pada malam hari. Memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu menggunakan gelombang bunyi untuk mengetahui posisi mangsanya. Pada saat terbang, kelelawar mengeluarkan bunyi berfrekuensi yang tinggi, dan jika mengenai benda, maka akan dipantulkan. Bunyi pantulan inilah yang dimanfaatkan kelelawar untuk mengetahui ukuran dan jarak arah benda pada waktu singkat. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah hewan cecak atau cicak. Cecak ini dapat merayap di dinding, memiliki telapak kaki yang terdapat struktur lapisan, bersifat lengket, dan seperti guratan-guratan yang berfungsi sebagai alat perekat. Untuk mempertahankan diri dari musuhnya, cicak memutuskan ekornya dengan tujuan mengelabui musuh. Ekor cicak ini dapat tumbuh kembali. Hewan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhnya sebagai tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya yang ada di sekitarnya. Kemampuan untuk menyamar ini membantu bunglon untuk menangkap mangsa dan menghindari pandangan musuh. Bunglon memiliki lidah panjang dan sangat lengket untuk menangkap mangsa dan membawanya ke rahang. Memiliki mata yang dapat berputar dan melihat ke segala arah. Memiliki kaki yang dapat mencengkeram seperti tangan agar dapat menggenggam dengan kuat. Ciri khusus pada tumbuhan. Yang akan kita pelajari pertama adalah tumbuhan teratai. Teratai hidupnya di air, memiliki daun yang bundar dan sangat lebar, sehingga dapat menyerap cahaya sebanyak-banyaknya dan membantu pada saat proses penguapan. Batang teratai memiliki rongga udara, sehingga membantu menyalurkan oksigen ke akar dan membantu teratai tetap mengapung di air. Ciri khusus tumbuhan yang kedua adalah Venus. Tumbuhan Venus memiliki dua helai daun yang menyatu pada salah satu sisinya. Daun ini menarik perhatian serangga karena tampak seperti dipenuhi cairan nektar. Saat serangga menyentuh daun, rambut-rambut sensitif pada permukaan daun akan menanggapi rangsangan tersebut dengan mengatupkan kedua helai daunnya. Kemudian, Venus mengeluarkan cairan pencerna untuk mengeluarkan serangga yang terjebak.
tumbuhan yang berikutnya yang akan kita pelajari pada saat ini adalah kantong semar. Kantong semar memiliki daun berbentuk seperti guci dan penutup pada bagian atasnya. Di bagian dalam daun yang berbentuk ceruk terdapat cairan. Nah, cairan inilah yang mengundang serangga untuk menghampiri kantong semar. Karena warna dan baunya, maka serangga yang hinggap akan terpeleset dan jatuh ke dalam cairan. Kantong semar mengeluarkan cairan asam untuk mencerna serangga. Dari beberapa gambaran tentang ciri khusus pada hewan dan tumbuhan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari ciri khusus hewan dan tumbuhan yang pertama, mempertahankan cara hidupnya. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ketiga, mencari makan. Yang keempat, menyelamatkan diri dari serangan hewan lain. Yang kelima, melindungi diri. Demikian pemaparan tentang ciri khusus beberapa hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ciri khusus beberapa hewan dan tumbuhan menunjukkan betapa agungnya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita agar selalu memelihara kelestarian hewan dan tumbuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.